sekarang ini. Mari kita bersama-sama bersatu membangun negeri dengan teknologi yang modern tapi tetap berbudaya bangsa. Kami lihat negeri berdiri sejajar di kancah internasional. Satu cinta dan satu cinta, satu cinta masalah negeri ini, negeri masalah anak bangsa dan persembahan robotik explorer untukmu Indonesia. Ini zaman yang maju, era ini era globalisasi. Sudah waktunya kita ikuti perubahan sekarang ini. Mari kita bersama-sama bersatu membangun negeri dengan teknologi yang modern tapi tetap berbudaya bangsa. Kami lihat negeri berdiri sejajar di kancah internasional. Satu cinta dan satu cinta, satu cinta masalah negeri ini, negeri masalah anak bangsa dan persembahan robotik explorer untukmu Indonesia. Zaman ini zaman yang maju, era ini era globalisasi. Sudah waktunya kita ikuti perubahan sekarang ini. Mari kita bersama-sama bersatu membangun negeri dengan teknologi yang modern tapi tetap berbudaya bangsa. Kami lihat negeri berdiri sejajar di kancah internasional. Satu cinta dan satu cinta, satu cinta masalah negeri ini, negeri masalah anak bangsa dan persembahan robotik explorer untukmu Indonesia. Halo semua, selamat siang. Apa kabar? Sehat semua? Wah, kita ketemu lagi ya siang hari ini
Saya senang sekali ketemu lagi sama teman-teman semua, walaupun cuma foto. Tolong dinyalain kameranya semua. Pak Kris juga di Bandung sepertinya sudah ready, tapi belum in frame. Oke, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi, kita akan ngobrol satu tema yang menarik hari ini, yaitu what is artificial intelligence. Nah, ini keren banget. Dari kemarin saya udah penasaran nih, artificial intelligence. Jangan-jangan nanti hidup kita sudah mulai digantikan dengan robot segala macam ya. Tapi bukan saya yang akan bicara, tentu yang akan menyampaikan ini seperti biasa narasumber kita yang luar biasa. Saya mau sapa dulu, mudah-mudahan sudah bisa bergabung Bapak Kristianto Cahyadi. Selamat siang Pak Kris. Sehat ya Pak Kris ya. Pak Kris, kalian cek sound dong, suara aman, lancar? Cek, oke. Oke, sip, mantap Pak Kris. Bagaimana Bandung hari ini? Cerah, berawan, mendung, petir, atau turun apa dari langit? Turun berkat Pak, luar biasa. Amin. Nah, kalau itu mah tiap hari lah Pak Kris ya. Intinya apapun kondisi kita, Bapak Ibu, teman-teman harus selalu kita syukuri. Karena kalau orang tidak pandai bersyukur, dia akan disyukur-syukurin. Nah, pilih bersyukur atau disyukur-syukurin. Oke, ya Pak Kris, saya mau konfirmasi dulu. Kita bahas hari ini soal what is artificial intelligence. Benar ya? Ya. Nah, ini kelas berat ini. Saya sudah siapkan catatan saya. Ini kalau di kampus sudah masuk semester berapa ini, Pak? Berapa SKS ini, Pak? Kalau di kampus tergantung jurusan ya, tapi kalau jurusan-jurusan yang berhubungan dengan komputer biasanya di semester 5 sampai 7 lah. Wah, mantap. Berarti sudah sebentar lagi mau lulus ya. Oke, baik. Pak Kris, sebelum kita memulai, saya mau coba menyapa dulu apakah Ibu Era dari Politeknik Negeri Padang sudah bergabung bersama kita. Kalau Ibu sudah bergabung, boleh dinyalakan kamera dan... Sudah Pak Doni, sudah ready. Ibu Era, mana saya belum lihat wajah sebentar Bu. Saya soalnya pakai handphone ini. Oh, sudah kelihatan. Wih, mantap. Halo Pak Kris. Ini di Padang, Bu Era? Ya, di Padang. Politeknik Negeri Padang. Mantap, luar biasa. Bu Era, tolong dong ya, kasih semangat buat teman-teman semua. Bolehlah sepatah dua patah kata sebelum kita mulai sesi hari ini. Silakan Bu Era. Kehormatan nih Pak. Iya dong. Ya, kebetulan kita lagi hujan lebat ini. Saya nggak tahu suara saya terdengar apa enggak ya. Aman. Suara hujan itu menambah kuat sinyal karena ada itunya, apa keripik apa tuh yang pedas tulisan kok jadi lupa. Ada teh talua di situ kayaknya di sebelah kanan itu ya. Teh talua nggak pakai K, Pak. Oh iya, teh talua ya. Jadi kuatlah sinyalnya. Silakan Bu Era. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu, senang bisa bergabung dengan webinar ini. Kita sebenarnya tandem ini Pak sama partner saya. Itu tandem. Jadi saya yang didaulat untuk menyampaikan testimoni sedikit saja. Tapi mohon maaf Pak, kalau nanti kelewatan sedikitnya. Boleh, silakan Bu. Oke. Kalau secara materi, sebenarnya kita sangat sesuai sih Pak, kebetulan di beberapa riset sama tugas akhir kita memang mengaplikasikan IoT. Sampel riset kita itu ada 3, ada inkubator. Jadi itu terinspirasi sebenarnya dari inkubatornya Pak Rialdi, Profesor Rialdi. Karena beliau masih masih kompleksnya itu sederhana, kita kembangkan pakai IoT. Jadi monitoringnya dokternya ada tampilan di HP, pakai HP Android. Jadi aplikasi dari salah satu IoT. Kemudian ada juga stasiun cuaca mini, itu juga pakai aplikasi di Android, sama pengontrolan penggunaan daya yang ada di laboratorium. Nah, enaknya materi dari Pak Kris, ada beberapa tema atau ide yang bisa kita curi nih untuk riset kita. Izin ya Pak Kris. biar lebih luar biasa Pak riset kita, karena baru IoT sederhana sih Pak sebenarnya, tapi udah lumayan jalan, sudah bisa diaplikasikan. Contohnya yang 3 tadi. Sementara untuk pengajaran, itu kebetulan sekarang Politeknik kan masuknya ke pendidikan vokasi ini Pak. Sedang gembar-gembornya kampus merdeka ini. Jadi kemarin kita ditantang dari Politeknik, gimana nih kalau kita buka ada prodi baru, prodi mekatronika. Jadi kita sedang istilahnya kata menikahkan IoT dengan mekatronika. Jadi mungkin mudah-mudahan materi hari ini bisa disangkut pautkan dengan itu nanti ya Pak Kris ya, untuk pengembangan
kurikulum untuk kampus Merdeka di pendidikan vokasi. Mungkin cukup ya Pak ya, lebih dari sepatah dua patah kata mungkin. Makasih Pak Doni, Pak Kris. Terima kasih Bu Era. Waduh, mantap ya. Saya sudah lama nggak ke Padang, Bu. Terakhir ke Padang itu 2 tahun lalu, teman Aduh, menikah boleh di Pak. sana. Rendang masih menunggu dengan setia Pak. Waduh, sayang saya sudah tidak makan daging, Bu Era. Aduh. Berarti gulai Sanjay lah. Gulai kakap aja Pak. Kampus di mana, Bu, alamatnya? Di Lima Manis Unan Pak. Di sebelah kampus Unan. Sebelah kampus Unan ya, dekat Iya, Andalas sebelah-sebelahan. Tetangga kita sama Unan. Iya, insya Allah nanti kalau ada kesempatan bisa silaturahmi, ketemu Bu Era sama teman-teman Civitas Akademika. Terima kasih Bu Era. Oke, makasih Pak Doni. Terima kasih. Baik, Pak Kris, bagaimana? Nah, Pak Kris, hari ini saya sudah tidak sabar pengen mendengarkan soal artificial intelligence. Waktu Bapak sampai kemarin jam 4 subuh, sekarang jam 12 malam aja Pak ya. Kalau di Padang itu panjang siang kalau nggak salah Bu Era ya. Jadi maghrib itu kayaknya kalau di Padang itu siangnya lebih panjang ya. Maghrib kan sudah agak jam 6:30 begitu ya? Setengah tujuh sekarang. Iya, berarti panjang siang. Makin ke barat itu panjang siang. Kalau makin ke timur kayaknya cepat malamnya ya. Oke, kita nggak bahas itu. Kita bahas teh talua sama artificial intelligence. Gulai kakap kepala ikan ya. Oke, baik Pak Kris, silahkan Pak Kris. Kita akan menyimak artificial intelligence langsung. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan Bapak Insinyur Kristianto Cahyadi. Silakan Pak. Oke, selamat siang semua teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Sampai dengan hari ini tetap setia, tetap semangat ya. Jadi saya bergembira melihat wajah Ibu Era bicara. Jadi terima kasih banyak. Jadi beliau tadi agak sedikit kaget mungkin ya, tapi iya, Pak. tapi terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Salam buat Pak Iman. Ya. Oke, hari ini kita akan bicara soal artificial intelligence. Jadi sebuah isu yang hari-hari ini cukup ramai. Sebetulnya kalau dilihat dari research yang dilakukan, itu AI ini tuh sudah lumayan tua ya. Jadi kalau dari catatan sejarah, mungkin di beberapa slide ke depan ada, itu dari tahun 50, ya dari tahun 1950. Nah, hanya saja karena keterbatasan infrastruktur, maka apa yang menjadi pemikiran para ahli itu sulit untuk dituangkan menjadi sebuah wujud. Ya, apakah wujudnya itu dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk algoritma lanjutan dan sebagainya. Nah, kita akan melihat bagian ini ya. Jadi tapi karena waktu terbatas, saya juga tidak bisa cerita terlalu detail, membahas terlalu detail ya, tapi saya mencoba untuk mengangkat beberapa isu yang kekinian dan juga nanti mungkin di akhir sesi saya akan tunjukkan beberapa demo atau sambil jalan mungkin ketika ada sesi yang atau materi yang bersesuaian itu saya akan sampaikan juga beberapa tayangan. Nah, seperti biasa saya buka dengan satu quote ya, dengan satu quote. Ini saya kutip dari Leonardo da Vinci. Jadi seperti itu quote-nya, silakan teman-teman membaca, kemudian merenungkan, lalu kemudian menindaklanjutinya, ya, menindaklanjutinya. Oke, nah kalau kita bicara tentang AI, artificial intelligence, pasti ada kedekatan dengan istilah yang namanya tuh machine learning, ya. Jadi AI, machine learning itu biasanya kalau menyebut AI itu pasti menyebut machine learning karena memang keduanya ini subset, ya, subset. Jadi machine learning itu adalah bagian daripada perkembangan AI itu sendiri. Nah, kalau kita cermati, memang perkembangan ini sangat luar biasa, ya, dan menjadi salah satu inovasi yang terbesar, ya, setelah ditemukannya microchip, ya, jadi microchip untuk menjadi pemroses daripada komputer. Nah,
AI dan machine learning ini menjadi sebuah terobosan, sebuah inovasi yang dalam beberapa tahun terakhir itu tiba-tiba muncul dalam wujud raksasa. Jadi saya menggunakan istilah tiba-tiba muncul dalam wujud raksasa karena memang selama perintis daripada riset AI ini dari tahun 50 mencoba melangkah demi melangkah, setelah itu sepertinya kalau kita mencermati kita tuh kehilangan jejak, ya, kehilangan jejak. Saya ingat ketika waktu dulu masih kuliah S1, saya sempat mengutak-atik terkait dengan AI ini. Cuma hanya sebentar saja karena setelah itu tuh referensi itu tiba-tiba menghilang. Nah, tahun-tahun 2013, 14, 15, ya, jadi baru kurang lebih sekitar 5 sampai 8 tahun lalu, tiba-tiba muncul dalam wujud yang amat sangat besar. Ya, jadi kalau kita cermati lagi, kenapa mereka tuh tiba-tiba muncul? Karena memang benihnya tuh sudah ada. Mereka tuh membutuhkan, kalau virus itu butuh inang gitu ya. Nah, dalam hal ini tuh butuh sebuah infrastruktur. Dan ketika infrastrukturnya tuh mapan, maka benih ini tiba-tiba tumbuh dengan sangat cepat. Ya, jadi saya keingetan jadi kisahnya ini Chinese bambu ya. Jadi 5, 6, 7 tahun tidak kelihatan, tumbuh hanya kecil, tiba-tiba tahun ke-6, ke-7 itu bisa langsung melejit sampai 3 meter. Nah, ini pun kurang lebih seperti itu perkembangannya ya. Jadi bikin kaget ya. Mungkin teman-teman yang di kalangan dunia akademis mungkin agak sedikit terkaget juga karena tiba-tiba muncul dalam sebuah kompleksitas yang luar biasa. Nah, kalau kita mencermati perkembangan beberapa tahun lalu, mungkin kalau kita sering menyimak berita-berita di koran terkait dengan olahraga catur, hari itu sudah ada sebuah kejadian yang cukup mengagetkan. Karena apa? Karena seorang Garry Kasparov, ya, yang notabene adalah juara dunia catur, hari itu dia dikalahkan oleh IBM Deep Blue. Beberapa tahun sebelumnya, IBM Deep Blue itu kalah sama Garry Kasparov. Nah, cuma dalam tanding ulang itu Garry Kasparov kalah, ya, Garry Kasparov kalah. Nah, lalu kemudian tahun 2016 kemarin ini ada peristiwa yang juga menggemparkan, ya, olahraga olah otak, ya, yaitu satu juara dunia, seorang juara dunia dari Korea Selatan, yaitu Lee Sedol, itu kalah, ya, kalah oleh satu sistem artificial intelligence yang dikembangkan oleh Google, ya, DeepMind's AlphaGo. Nah, waktu itu kalahnya cukup telak, ya, sampai di berita itu disebutkan bahwa Lee Sedol itu dia nggak mau lagi bertarung melawan komputer. Ya, jadi dia udah kapok. Jadi dia udah berjanji bikin statement bahwa setelah kejadian kekalahan itu, dia tidak mau lagi bertarung lawan komputer. Nah, waktu Desember kemarin, kebetulan saya berkunjung ke negaranya beliau. Nah, di situ ketika baca surat kabar, ternyata dia membuka diri. Dia membuka diri, tapi ada tapinya. Syaratnya adalah bahwa komputer atau program yang digunakan untuk bertarung dengan dia itu hanya atau harus produk dari Korea Selatan. Jadi kalau dari produk negara lain atau bahkan yang dikembangkan oleh Google yang mengalahkan dia nggak mau. Tapi kalau untuk sistem AI yang dikembangkan oleh anak bangsa Korea Selatan, dia membuka diri ketika itu. Ya, jadi selebarannya saya sempat lihat ketika itu. Nah, dalam perkembangan ini memang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Ya, nah lalu yang berikutnya itu self driving car. Ya, ini gembar-gembornya kita udah dengar lah, ya, udah banyak dengar bahwa ada nanti driverless, nggak ada pengendara. Lalu kemudian sangat pintar, ya, sangat pintar. Jadi dia bisa memanfaatkan semua sensor yang ada di sana untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Seberapa cepat dia berjalan,
belok kiri kanan, menyalip kendaraan di depan, boleh atau tidak, dan sebagainya. Itu semua keputusan-keputusannya diambil berdasarkan data-data yang diambil dari sensor yang terpasang pada seluruh unit yang ada. Nah, lalu yang kedua, yang berikutnya, ya, jadi kita ini karena memang gandrung dengan smartphone, lalu terhubung dengan internet, maka yang namanya cyborg, ya, cyber organism, itu sudah menempel dengan kita. Ya, sudah menempel. Jadi kalau dulu kan cyborg itu tuh hanya ada di film, ya. Jadi makhluk-makhluk seperti itu. Nah, tapi dengan kita sangat terikat, kita sangat punya satu kehidupan baru, yaitu di dunia internet, ya kita menjadi cyber organism. Ya, kita menjadi cyber organism. Nah, lalu kemudian di bidang kesehatan, ya, di bidang kesehatan. Nah, ini ada satu hal yang menarik karena apa? Karena sistem AI, sistem kecerdasan buatan itu bisa mendiagnosa, bisa melakukan analisis terhadap beberapa kasus penyakit itu dengan cepat dan dengan tingkat akurasi yang sangat baik, ya, sangat baik. Nah, saya akan tayangkan dua video, ya. Saya akan tayangkan dua video. Kita coba simak. Cuma ini videonya pengantarnya bahasa Mandarin, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang paham, ya silakan dipahami. Ya, saya sendiri kurang paham. Tapi apa yang menjadi maksud Saya paham, Pak daripada Kris. ini? Cuma paham. satu kata yang saya tahu, Pak Kris. Wo Ya. punya tahu. Itu doang. Bukan wa ini ya. Kalau itu buat ke istri saya, Pak. Oke, nah kita lihat ya. Aduh, suaranya ya. Bentar. Ini ya. Suaranya belum ya, Pak Kris? Oke, sebentar. What kind of condition it is? Where does it happen? Automatically, without having a doctor to type out from Oke, Pak, scratch. sudah keluar. Thank you. The process, right, of diagnosis can easily take half an hour to close to an hour to analyze thousands of images just from one patient scan alone. But the whole process can be automated all within a few seconds by artificial intelligence. So that's the power of AI today and what we can achieve using BioMind.其实我对 AI 技术的发展也一直从来没有怀疑过，有的时候确实存在这种。Oke, saya cut dulu ya, saya cut. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai acara tadi ya. Jadi selepas tayangan yang barusan itu ya ada cerita lah ya, ada sejumlah testimoni dan sebagainya. Nah, acara itu adalah acara kompetisi, yaitu bagaimana sebuah sistem AI yang dibangun oleh si BioMind tadi itu dikompetisikan itu dengan kurang lebih 30 dokter ahli syaraf dan otak. Ya. Nah, kompetisinya itu dilakukan 2 ronde ya. Ronde pertama itu untuk mendiagnosa tumor otak ya. Ronde pertama itu untuk mendiagnosa tumor otak. Lalu yang kedua itu adalah untuk mendiagnosa pendarahan otak. Ya. Nah,
Dari 2 kasus ini, mereka terlibat dalam diagnosa, diskusi, dan sebagainya kalau yang tim dokter, sementara yang basisnya komputer itu menganalisa secara mandiri melalui program AI yang dikembangkan. Nah, dalam ronde pertama ketika mendiagnosa tumor otak, sistem AI itu bisa menyelesaikan 225 kasus itu dengan waktu hanya 15 menit dengan tingkat akurasi itu 87%. Sementara tim dokter itu bisa menyelesaikan 225 kasus selama 30 menit dengan akurasi 68%. Nah, lalu yang kedua, yang tadi yang grafik hasilnya itu ada di layar, itu adalah brain hematoma, jadi artinya untuk mendiagnosa pendarahan. Sistem AI itu bisa menyelesaikan dengan hanya 3 menit saja dengan akurasi 83%. Nah, sementara tim dokter itu perlu waktu 20 menit dengan tingkat akurasi 63%. Jadi di sini ada sebuah hasil yang lumayan signifikan perbedaannya, ya. Nah, tapi tetap ketika dilakukan pengobatan, pemberian obat, tentu kita nggak berani ambil resiko kalau itu sistem AI yang memberikan resep, ya. Jadi dalam hal ini sistem AI itu akan membantu untuk mempercepat proses diagnosa. Tentu hasilnya nanti akan diserahkan kepada dokter ahli yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut, didiagnosa lebih lanjut untuk kemudian diberikan pengobatan. Ya, jadi ini perkembangan ya saya kutip satu saja, ya saya kutip satu saja terkait dengan kesehatan. Nah, lalu yang lainnya, ya terkait dengan pelaporan apa yang terjadi dengan investasi kita, ya portofolio kita naik atau turun dan sebagainya. Kalau orang-orang lain naik, kita turun, nah itu kenapa dan sebagainya. Nah, sistem kecerdasan buatan itu akan membantu kita untuk memberikan saran-saran, ya, lalu juga akan memberikan perkiraan. Ini kenapa kok terjadi seperti ini? Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data, ya, berdasarkan data-data. Oke, nah kalau kita coba melihat dari jenisnya, ya, AI itu secara umum itu ada tiga tipe atau 3 kelompok besar. Nah, yang hari ini ada itu adalah artificial narrow intelligence, ya. Jadi kalau kita mendengar kata AI hari ini itu tuh yang sebelah kiri, ya, artificial narrow intelligence. Ini yang realisasinya itu sudah ada. Sementara yang tengah dan yang paling kanan, artificial general intelligence dan artificial super intelligence, ini belum ada, ya. Jadi artificial general intelligence itu masih akan dikembangkan. Konon, ya, robot Sophia yang kemarin sempat kita lihat tayangannya, itu sudah masuk ke dalam kategori yang kedua ini, ya, artificial general intelligence. Tapi kalau melihat dari spesifikasinya, itu harusnya belum, ya, harusnya belum. Nah, sementara yang paling kanan, artificial super intelligence, ini masih ada di film-film fiksi, ya, masih berupa mimpi, masih berupa hayalan dalam tanda petik, ya, karena memang artificial super intelligence ini itu memasukkan unsur yang namanya tuh kesadaran, lalu emosi juga nanti dimasukkan ke sana, ya. Bahkan secara intelek itu bisa lebih smart daripada otak manusia, ya. Jadi kalau ini sudah terwujud, ini memang agak-agak sedikit mengerikan. Tapi untuk mencapai ke tahapan itu kelihatannya tidak semudah dan tidak secepat yang diperkirakan, ya. Ini prosesnya masih amat sangat panjang, ya, amat sangat panjang. Nah, kemudian kalau kita perhatikan artificial narrow intelligence, ya, itu dia punya karakteristik, ya, dia punya karakteristik. Karakteristiknya itu dia hanya mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Dia tidak bisa seperti kemampuan otak manusia yang dia bisa menangani satu saat dia bicara, saat yang bersamaan dia juga bisa mendengar,
ya satu saat tangan kita bisa dikontrol untuk mengerjakan sesuatu, ya. Nah, untuk tahapan narrow intelligence ini masih belum bisa, ya. Jadi masih berupa tugas tunggal, ya. Jadi specified task. Jadi tugas tertentu, pekerjaan tertentu yang dia bisa tangani. Oke, bagian ini mungkin saya akan skip ya, karena ini kita belum masuk ke sini. Artinya fakta yang ada hari ini itu belum masuk ke dalam artificial general intelligence maupun super intelligence. Ini belum masuk ya. Jadi istilah ini mungkin teman-teman bisa save ya. Lalu kemudian ketika membaca artikel-artikel ya bisalah menghubungkannya bahwa oh ya, general intelligence seperti ini, super intelligence itu seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan fokuskan pada narrow intelligence ya. Jadi sekali lagi kalau kita hari ini mendengar kata artificial intelligence, yang dimaksud itu adalah artificial narrow intelligence. Nah, kalau kita lihat atau kita breakdown itu bagian-bagiannya tuh lumayan banyak. Ya, mulai ada deep learning, lalu ada natural language processing, machine learning, neural network, computer vision, ya. Kemudian machine learning juga masih dibagi-bagi seperti itu. Nah, masing-masing itu punya peruntukan, ya. Masing-masing itu punya peruntukannya. Nah, kalau misalnya contoh ya, natural language processing, ini dipakainya untuk apa? Dipakai untuk bisa menyimak apa yang dibicarakan oleh orang. Jadi ketika kita menyampaikan kalimat atau kata-kata, maka mesin itu bisa memahami ya semantik makna kata, makna kalimat dari apa yang kita ucapkan. Ya, sehingga dari sana baik ucapan maupun dalam bentuk tulisan, itu sistem itu bisa menyimpulkan arah daripada arti kalimat itu. Contoh ya, mungkin teman-teman waktu era pemilu kemarin kan muncul istilah hate speech, ya hate speech. Lalu kemudian di Twitter, di media sosial itu dibaca datanya oleh sistem, kemudian dilakukan klasifikasi. Oh, ini masuk kategori hate speech, ya. Nah, ini masuk kelompok yang namanya natural language processing, ya. Jadi dengan menggunakan pendekatan NLP yang adalah bagian dari artificial intelligence, kita bisa melakukan klasifikasi seperti itu. Nah, kalau kita coba bagi ruangnya, ya, kalau kita coba bagi ruangnya, itu kurang lebih seperti ini, ya. Jadi bagian besarnya itu adalah artificial intelligence, kemudian ada subset, ada bagian yang namanya machine learning, kemudian mengerucut lagi ke satu segmen yang agak spesifik, yang baru berkembang beberapa tahun terakhir, itu namanya tuh deep learning, ya, deep learning. Nah, deep learning ini menggunakan basis itu jaringan syaraf tiruan. Jadi bagaimana sebuah proses komputasi dalam komputer itu meniru cara kerja otak. Ya, jadi bagaimana informasi mengalir, lalu kesimpulan yang dibuat seperti apa dan sebagainya. Ya, ini semua prosesnya itu dilakukan melalui cara komputasi. Oke, hari-hari ini kalau kita perhatikan yang namanya aplikasi machine learning itu mungkin kalau kita sering bermain-main atau sering menggunakan e-commerce ya, transaksi online, kita sebetulnya tanpa disadari kita sedang dimanfaatkan oleh aplikasi machine learning ya. Oke, mungkin seperti apa? Nah, contoh yang paling gampang ya. Kalau kita belanja sedang login ke dalam satu sistem, satu platform toko online begitu. Tiba-tiba ada penawaran-penawaran ya. Jadi tiba-tiba muncul beberapa item barang di sana, tiba-tiba kita diingatkan, oh ternyata saya butuh loh barang-barang ini ya. Jadi seolah-olah sistem itu memang memberikan yang namanya rekomendasi. Ya, rekomendasi. Nah, contoh lain misalnya di Facebook, ya, Facebook. Pertemanan. Ya, tiba-tiba ada satu notifikasi bahwa ada teman namanya Amir yang suggested. Ya, suggested. Jadi artinya yang disarankan untuk kita menjalin pertemanan dengan beliau. Nah, ini kerjaan daripada machine learning.
Ya, ini kerjaan daripada machine learning. Nah, jadi kita sebetulnya sudah sangat terbiasa dengan hal-hal seperti itu karena sehari-hari pun kita menemukan seperti itu. Ya. Nah, kita coba untuk menggali lebih dalam ya, karena isu yang kita angkat lebih dalam hari ini itu adalah tentang yang namanya machine learning, ya. Nah, sebuah sistem machine learning itu adalah sebuah sistem yang mampu belajar, ya, mampu belajar. Nah, kemarin saya sempat sampaikan ke Pak Doni ya, jadi bagaimana seorang anak kecil bisa belajar bahwa itu adalah seekor kucing, ya. Dan tentu kita harus kasih data. Nah, setelah diberikan data, kemudian diberitahukan bahwa sosok seperti itu adalah kucing, maka anak itu belajar. Nah, semakin banyak data yang diberikan, maka semakin tepat dia memperkirakan yang di depan dia itu binatang apa. Ya. Nah, jadi di sini peran yang namanya data, baik itu kualitas maupun kuantitas, menjadi penentu kualitas daripada sistem machine learning secara keseluruhan. Semakin banyak data yang kita berikan untuk sistem pelajari, dan data itu memang data-data berkualitas, maka sistem itu akan bisa belajar dengan amat sangat baik. Ya, jadi sistem daripada AI tetap mengacu kepada istilah yang sangat familiar di dunia komputer, yaitu yang namanya garbage in, garbage out. Ya, garbage in, garbage out. Jadi kita jangan sampai memberikan asupan atau masukan itu berupa sampah. Karena outputnya pasti akan jadi sampah. Nah, jadi ketika machine learning, sistem AI itu perlu masukan berupa data, nah pastikan bahwa data yang diberikan itu adalah data-data yang berkualitas. Sehingga ketika diproses, maka outputnya pun akan menghasilkan output yang berkualitas. Nah, machine learning sendiri ini sudah cukup lama, ya. Jadi beliaulah yang mulai mengangkat isu machine learning, ya, tahun 59. Jadi beliau membuat definisi seperti itu, ya. Jadi machine learning itu apa dan seterusnya, ya. Nah, kemudian, nah ini buat teman-teman yang seneng sedikit masuk ke bagian yang lebih dalam. Ini ada satu bagian yang menarik dari apa yang dilakukan oleh machine learning. Ya, kalau teman-teman terbiasa dengan menggunakan komputer, kemudian memprogram komputer, maka pattern atau pola atau aliran proses yang ada pada bagian yang namanya traditional programming, ini pasti akan familiar lah. Artinya gini. Kalau kita mau mendapatkan output, maka kita harus menyediakan data, kemudian kita membuat programnya. Ya. Sehingga ketika program itu sudah jadi, maka ke dalam program itu kita masukkan data, maka outputnya akan keluar. Ini adalah traditional programming, ya, pemrograman tradisional. Nah, sementara kalau pendekatan machine learning itu enggak. Ya. Justru sistem itu cukup diberikan data inputnya seperti ini, data outputnya seperti itu. Jadi kalau dalam ilustrasi kucing tadi, inputnya itu adalah sosok kucing. Outputnya itu adalah binatang kucing. Jadi inputnya berupa gambar kucing, outputnya itu berupa label, berupa tulisan, berupa kesimpulan, itu adalah hewan kucing. Nah, dari data yang diberikan, ya, algoritma di dalam machine learning itu akan membuat sebuah pemodelan, ya, pemodelan, kemudian lahirlah sebuah yang namanya program. Nah, kemudian setelah program atau model ini jadi, maka program ini bisa dipakai untuk menghasilkan output dari input-input berikutnya. Contoh, kalau misalnya kita melihat satu hewan bentuknya mirip kucing, ya. Nah, ketika gambar hewan tersebut kita hadapkan atau kita proses dengan program hasil dibuat oleh machine learning, maka sistem machine learning ini akan memberikan kesimpulan bahwa hewan itu apa, ya. Jadi dengan kata lain, kita hampir tidak membuat program di sini, ya. Jadi sistem cerdas yang ada, algoritma cerdas yang ada, itu yang akan menyusun programnya, ya, programnya dalam tanda petik programnya. Sehingga ketika program itu jadi, maka kita tinggal pakai, ya, tinggal pakai.
Jadi yang perlu disiapkan adalah apa? Datanya, baik data input maupun data output. Ya, jadi ini perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pemrograman tradisional. Ya, kalau tradisional kita harus belajar tuh, ya, menggunakan if seperti apa, menggunakan loop seperti apa. Nah, kalau ketika kita menggunakan machine learning, itu nggak begitu, ya, nggak begitu. Pendekatannya beda banget, ya, beda banget. Nah, jadi di dalam implementasi machine learning, kita menyediakan sejumlah data yang berkualitas, kemudian data-data ini kita masukkan ke dalam proses yang ada di dalam machine learning, ya. Lalu kemudian nanti kita akan menghasilkan sebuah model, ya, sebuah model. Dan model ini akan dipakai nanti di dalam proses berikutnya. Contoh ya, kalau misalnya model yang kita buat itu adalah untuk memprediksi harga saham misalnya. Nah, maka ketika model itu sudah jadi, ya, model itu sudah jadi, maka kita bisa memasukkan beberapa data. Tolong dong, kira-kira untuk saham, ya saya nggak sebut perusahaan ya, misalnya perusahaannya ABC lah. Untuk saham perusahaan ABC tanggal 5 Agustus 2020 itu nilai stoknya berapa? Ya, nilai sahamnya itu berapa? Nah, model yang sudah belajar itu akan memberikan prediksi, ya, naik atau turun, ya, dia akan memberikan prediksi. Nah, maka dari itu sistem berbasis machine learning ini banyak sekarang dipelajari orang, kemudian banyak orang yang memiliki ide untuk membuat sistem-sistem seperti itu, ya, sistem-sistem termasuk inilah. Kalau dalam dunia marketing yaitu membuat toko online, lalu kemudian membuat mesin learning, ya, kemudian mesin ini nanti akan memberikan saran-saran belanjaan kepada mereka yang login, ya, mereka yang login. Nah, ini adalah beberapa aplikasi daripada mesin learning yang sangat menonjol, ya, mulai dari face recognition, jadi bisa melihat, bisa memahami dia tuh Budi bukan Amir, dia tuh Agus bukan Robert misalnya, ya. Jadi facial recognition. Lalu kemudian automated speech recognition, ya. Jadi dia bisa memahami seperti ini, seperti aplikasi Siri di Apple, ya, dan juga aplikasi Alexa yang kepunyaan Amazon. Nah, dia menjadi medical assistance, ya. Lalu robot-robot pun sekarang menjadi seorang asisten, ya. Lalu home automation, ya, ini berhubungan dengan IoT, ya, kemarin tuh IoT. Lalu kemudian financial services, sebagian tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi bagaimana sistem ini bisa mampu memfilter, misalnya, ini yang akan mengajukan kredit ini benar apa enggak gitu ya, prestasinya seperti apa, profilnya seperti apa. Nah, berdasarkan data-data itu semuanya tuh bisa dijelaskan dan bisa disimpulkan. Lalu rekomendasi, ya, rekomendasi tadi sudah dijelaskan. Kalau di Facebook rekomendasi pertemanan, kalau di rumah makan misalnya, ya, itu tiba-tiba muncul ada beberapa menu kok sama ya dengan selera saya. Oh iya, itu memang postingan-postingan kita yang dijadikan data buat oleh sistem machine learning, ya, sehingga satu hari ketika ada teman dekat kita yang senang rendang, maka tiba-tiba rendang itu muncul di dalam rekomendasi menu restoran yang sedang kita explore. Juga penginapan, ya, hotel. Kenapa kok tiba-tiba muncul hotel ABC ketika saya mau berkunjung ke Jakarta misalnya? Yaitu karena profil kita, karena karakteristik kita yang sudah tercatat oleh sistem dari kebiasaan yang kita lakukan ketika kita berkunjung ke Jakarta, nginep di mana saja begitu, ya. Nah, itu profil kita akan dianalisa. Nah, growth-nya ini sangat besar sekali, ya. Jadi market daripada machine learning itu akan tumbuh itu sangat-sangat signifikan, ya. Jadi kalau setiap kita hari ini sudah sangat-sangat fasih, sangat-sangat expert di bidang machine learning, nah ini tinggal tunggu waktu saja, ya. Tunggu waktu maksudnya itu tinggal nuai, ya, tinggal panen. Jadi masa panen itu tinggal nunggu waktu saja gitu, ya. Jadi kalau yang belum, ayo kita sama-sama lari, ya, mengejar supaya ketika saatnya tiba, maka kita bisa panen bersama-sama.
Ya, jadi ini growth-nya sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Lalu kemudian apa sih yang dibutuhkan untuk belajar machine learning? Ya, mungkin kalau kita melihat dari item-itemnya, mungkin ada beberapa yang agak sedikit alergi ya. Ada aljabar linier, wah kemarin-kemarin belajar aljabar linier kabur melulu gitu ya, bolos melulu. Nah, hari ini perlu ya, perlu. Karena kalau nggak paham, hanya bisa pakai, tapi tidak bisa menggali, mengeksplorasi lebih dalam. Ya, lalu statistik, probabilitas, kalkulus, ya, lalu teori graf, kemudian programming skill. Nah, jadi kalau misalnya arahnya mau ke sini, ya, materi matematik yang seabrek itu sebetulnya bisa dipilah. Ya, jadi cukup fokus ke ya ini, aljabar linier, ya, statistik probabilitas, kalkulus sama teori graf. Selebihnya jadi pernak-pernik aja lah, ya, pernak-pernik. Lalu kemudian programming skill, ya, yang harus terus diasah. Oke, nah machine learning sendiri kalau kita lihat ada 3 kategori atau 3 jenis ya. Ada supervised, ada unsupervised, lalu kemudian ada juga reinforcement. Nah, kalau yang tipe yang pertama nih, machine learning-nya tuh ketika kita akan implementasi, kita harus menyiapkan datanya dulu, ya. Jadi datanya tuh supervised. Jadi supervised itu seperti kita ngajarin ya. Jadi misalnya tadi ya kembali ke contoh data kucing. Jadi kita siapkan gambar kucingnya, lalu kemudian kita siapkan labelnya. Nah, label di sini itu adalah tulisan kucing gitu, ya. Lalu ada gambar ayam, kita berikan tulisannya ini ayam, ya, atau tuliskan di sananya tuh ayam begitu. Nah, jadi kita ajarin, jadi ada datanya, ada labelnya, ya. Nah, ketika kita sudah berikan itu semua, sistem akan belajar, dia akan melahirkan satu model, dan model itu nanti bisa kita pakai untuk memprediksi, mengklasifikasi. Ya, apakah itu ayam, itu kucing, atau itu apa, begitu ya. Nah, itu bisa. Ya, bisa. Nah, kemudian unsupervised. Nah, unsupervised ini kita hanya memberikan data, tapi kita nggak kasih tahu. Ya, jadi kalau misalnya kucing, ayam, ya gambarnya saja yang kita berikan. Ya, lalu labelnya apa, kita nggak kasih tahu. Nah, sistem itu nanti akan mengelompokkan, ya, akan mengelompokkan data-data yang mirip itu dibagi kelompok-kelompok. Ya, dari kelompok-kelompok itu, nanti sistem bisa memproses lebih lanjut, ya, bahwa ini kelompok A tuh kenapa begini, kenapa kok kakinya 4? Oh, ya itu kucing, kelompoknya kucing. Yang satunya, kok yang satunya tuh bulunya agak beda. Oh, yaitu kelompoknya ayam, ya. Oke, itu yang unsupervised. Lalu yang reinforcement. Nah, ini yang sebetulnya kalau kita bicara AI, ini yang paling mirip dengan konsep AI yang sesungguhnya. Yaitu apa? Yaitu sistem bisa belajar dari pengalaman. Sistem bisa belajar dari kejadian. Contohnya penerapan reinforcement learning ini dari untuk kasus apa? Untuk self driving car, ya. Jadi apa namanya, kendaraan atau mobil yang bisa jalan sendiri. Nah, dia belajar, ya, ketika dia menyusur jalan, lalu jalan berlubang, belok kiri, belok kanan, di depan ada lampu merah, itu harus berhenti dan sebagainya. Nah, dia belajar, ya, dia belajar. Jadi kalau saya sering menyebutnya tuh, ketika kita belajar berenang itu nyebur, nah nyebur sambil belajar gitu loh. Jadi belajarnya tuh nggak diduduk dulu di kelas, belajar konsep, teori, dan sebagainya, enggak. Ya, cukup dikasih bekal minimal, kemudian setelah itu turun ke lapangan. Lalu dari sana dia belajar. Ya, dari sana belajar. Ups, ada suara apa ini? Oke, ya, jadi itu tiga kategori yang cukup umum, dan nanti teman-teman bisa mendalami, ya, kalau mau bisa mendalami, kita bisa berkreasi, kita bisa membuat banyak sekali aplikasi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan terkait dengan
era new normal atau society 5.0 dan mungkin musim-musim berikutnya, ya. Nah, contoh ya, ini saya akan tunjukkan sebuah contoh sederhana bagaimana machine learning itu bekerja. Ya, kalau nggak dikasih contoh, mungkin nggak terlalu kebayang. Nah, di sini kita punya data. Ya, tadi kalau kita melihat di dalam satu slide, ketika kita akan menyusun satu sistem berbasis machine learning, maka yang perlu kita siapkan itu adalah data input dan output-nya. Ya, kita nggak membuat program. Ya, kita membuat model yang nantinya akan lahir dari proses machine learning ini. Jadi yang perlu kita siapkan itu adalah data input. Ya, di sini itu temperatur. Lalu kemudian ada data output. Ya, data output. Jadi kalau suhu 30 derajat, maka tidak perlu pakai jaket. Ya, 20 derajat juga nggak perlu pakai jaket. 15-10 derajat perlu pakai jaket. Nah, pertanyaannya adalah, kalau suhunya 12 derajat Celcius, apakah kita perlu pakai jaket apa enggak? Nah, kalau otak manusia dihadapkan pada data-data seperti ini, pasti dia bisa menebak. Oh, yang pakailah. Karena kan 12 derajat antara 10 sampai 15. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana sebuah mesin bisa menjawab persoalan ini? Ya, bagaimana sebuah mesin bisa menjawab persoalan ini? Nah, di sini saya akan tunjukkan satu program sederhana. Ya, ini hanya berapa baris ya? Hanya nggak nyampe 14 baris lah, karena itu ada baris kosong. Jadi yang perlu kita siapkan itu adalah datanya. Jadi yang saya blok hijau ini itu adalah data. Jadi data yang diambil dari data-data yang tadi kita lihat di slide. Nah, kemudian di sini kita membuat modelnya. Ya, kita membuat modelnya. Nah, dari proses pembuatan model ini, ya, hasilnya itu adalah sebuah model. Nah, modelnya kita bisa pakai untuk melakukan prediksi, ya. Nah, oke, supaya lebih jelas, saya akan coba running programnya. Jadi di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python, ya, pakai bahasa lain pun sebetulnya bisa, ya. Cuma ini paling gampang pakai ini. Nah, kita lihat di sini, ya. Saya jalankan programnya. Nah, di sini ada pertanyaan temperatur. Ketika kita isi 12, maka yang muncul adalah pakai jaket. Ya, yang muncul itu adalah pakai jaket. Nah, kalau kita sekali lagi kita lihat programnya, ini nggak ada program yang seperti halnya pemrograman tradisional, ya, menyusun logika, memasukkan rumus dan sebagainya. Itu nggak ada. Ya, yang ada itu adalah proses untuk melahirkan sebuah program dalam tanda petik, ya, yang mungkin lebih tepat disebutnya itu model. Nah, hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi walaupun di dalam data-data yang kalau kita perhatikan dalam slide ini, itu tidak ada angka 12 di sana, ya. Di sini kan nggak ada angka 12. Tapi ketika dia sudah belajar, maka ketika kita masukkan temperatur 12 derajat nih, saya perlu pakai jaket apa enggak? Maka sistem langsung bisa memberikan output. Ya, sistem langsung bisa memberikan output seperti ini. Harus pakai jaket. Ya, ini nih satu gambaran nyata bagaimana membuat sebuah sistem berbasis machine learning. Ya, oke. Nah, kemudian aplikasi lain, cuma bagian ini saya tidak akan tunjukkan, ya, saya tidak akan tunjukkan karena agak panjang karena melibatkan data yang cukup besar, ya. Jadi kalau kita mau memprediksi harga saham begitu ya. Nah, cuma seringkali kalau bicara soal ini biasanya ya nyerempet ke arah ini ya, apa namanya tuh mendapatkan keuntungan ekonomi. Ya nggak salah, memang kita kan membuat sistem seperti ini kan tujuannya ke arah sana. Kalau nggak menguntungkan, ya ngapain buat, ya. Nah, jadi biasanya memang kita mengembangkan sistem seperti ini, ya. Mungkin dengan istilah yang lebih umum tuh robot gitu ya, robot forex, robot saham dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk melihat secara teknikal itu beberapa waktu ke depan itu harga saham ini itu naik apa turun. Ya, dan kita bisa membuat modelnya, ya. Jadi mudah nggak mudah karena harus melibatkan data dan historis yang lumayan panjang, ya.
Nah, jadi ini ada beberapa poin yang bisa diperhatikan ya, tapi sekali lagi ini hanya urusan ilmu pengetahuan ya. Saya tidak mendorong lebih lanjut ke arah praktek di lapangan kecuali memang ada teman-teman yang berminat ya. Kalau teman-teman yang ada yang berminat, ayo kita riset sama-sama ya, kita riset sama-sama supaya bisa menghasilkan satu produk berbasis machine learning yang bisa menjawab kebutuhan banyak investor ya, banyak investor. Oke, itu saja yang saya bisa sharingkan di kesempatan ini. Kiranya apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi, memberikan wawasan, bisa memberikan satu pengetahuan baru, sehingga ke depan tentunya diharapkan teman-teman bisa melakukan terobosan, ya, bisa melakukan terobosan sehingga bisa menghasilkan produk-produk inovasi berbasis artificial intelligence. Lebih spesifik lagi, berbasis machine learning. Demikian, saya serahkan ke Pak Doni. Siap, Pak Kris, thank you. Sebelum dilanjutkan, kalau machine learning itu sebenarnya di semua aspek atau bidang bisa dibuat dong, Pak Kris ya, sesuai dengan kebutuhan dong ya. Tadi kalau misalnya kita bicara tentang forex gitu kan, bisa untuk kebutuhan finansial, bisa ujung-ujungnya kalau kita mau mendapatkan manfaat atau benefit bisa. Tapi di luar itu misalnya bidang-bidang untuk mensupport misalnya pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa juga dong Pak Kris ya. Ya, selama sistem itu bisa dimodelkan, dibuatkan modelnya, itu bisa. Ya, Yang jadi penting prinsipnya input datanya dong. Yes, input outputnya. Ya, jadi ketika input outputnya. Nah, sebagai contoh tambahan lah, kebetulan saya cukup banyak juga membimbing mahasiswa dan ada sekian puluh mahasiswa yang terakhir dibimbing itu arahnya tuh ke sini. Ya, saya coba angkat supaya nanti bisa lebih jelas lagi sebetulnya sistem berbasis machine learning ini tuh bisa untuk solusi seperti apa. Yang sekarang sedang on the way, ya, yang sekarang sedang on the way itu beberapa di antaranya adalah satu untuk mendeteksi kualitas sayur kangkung. Ya ini mungkin agak sedikit agak main-main ya, tapi enggak, ini serius. Wih, penting itu, Pak. Betul. Itu jadi bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga itu sayur kangkung itu. Betul ya. Jadi kualitas daripada si kangkung ini itu bisa dipelajari, kemudian sistem bisa melakukan klasifikasi. Ya, jadi ini yang terlalu banyak pestisida nih, ini yang segar, ini yang sudah rusak dan sebagainya. Lalu caranya kemudian, dia mendeteksi itu gimana cara kerjanya? Pertama dari gambar seperti kucing tadi Pak. Jadi gambar-gambar yang ada dari 3 kategori tadi, kangkung yang sehat, yang terpapar pestisida, kemudian yang sudah rusak, itu semua dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Lalu kemudian dikelompokkan. Ya, nah setelah itu data-datanya itu dimasukkan ke dalam sistem. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi, kemarin ini anaknya tapi baru lulus. Jadi sistemnya itu dipasang di drone. Ya, dipasang di drone, lalu di drone itu dipasang kamera, kemudian drone-nya diterbangkan di atas persawahan. Ya. Lalu kamera itu menangkap foto daripada persawahan itu, kemudian dia memetakan kualitas pemupukan. Ya, jadi ada petak sawah, ini kekurangan pupuk jenis apa, petak yang lain itu kekurangan pupuk seperti apa, yang lainnya sehat dan sebagainya. Ya, jadi bisa seperti itu. Iya, iya. Wah, ini menarik sekali ya. Dan itu artinya bisa diterapkan dalam sektor apa saja ya, sesuai dengan keinginan ya Pak Kris ya. Ada ada nggak? Ada pengecualian nggak misalnya bidang mana? Kalau tadi misalnya Anda memberi contoh di bidang kesehatan misalnya, di Cungkok sana atau dokter-dokter di Tiongkok sana kan sudah berpengalaman dalam menggunakan AI untuk mendiagnosa, mendeteksi munculnya sebuah penyakit. Tetapi kalau urusan memberi obat tentu berbeda ya urusannya. Nah, ada batasan nggak misalnya AI ini tidak boleh atau seyogyanya jangan digunakan untuk bidang apa gitu misalnya? Yang pertama itu adalah ketika kita akan menangani bidang yang berhubungan dengan nyawa. Ya, dengan nyawa. Kalau dengan nyawa, saya pribadi nggak berani melangkah ke sana. Ya,
Karena memang tetap harus ada pertimbangan hati untuk ketika kita akan mengambil keputusan. Ya. Ya. Tapi Pak Kris tadi kan sempat bilang tuh, ini saya mencatat malam, bahkan mesin nih bisa mengalahkan manusia dalam artificial super intelligence. Yes. Ada unsur-unsur tanda petik emosi yang bisa diinput ke dalam sistem itu, ya kan? Nah, ini tadi Anda juga bicara nih, ini bahaya ini. Bahaya ini, saya mengerikan ini kalau itu bisa terjadi. Tapi kan dari sisi kemanusiaan ini kan bisa membantu kehidupan manusia dan peradaban juga, Pak Kris. Artinya seperti mata uang ya, dua sisi. Tergantung kita yang menggunakannya. Bahaya, tapi kalau dipakai untuk kebutuhan kemanusiaan, peradaban juga bisa dong sebenarnya. Membahayakan seperti apa ketika artificial intelligence itu bisa membaca atau istilahnya mengonversikan sebuah data menjadi outputnya berbentuk emosi, Pak Kris. Ya, tadi kalau misalnya kita cermati ya, dari 3 tipe AI tadi, sebetulnya yang namanya artificial super intelligence itu sampai hari ini itu belum ada, Pak. Jadi itu baru ada di film, ya, baru ada di cerita-cerita fiksi. Karena untuk bisa sampai ke sana, itu tahapannya itu amat sangat panjang. Ya. Jadi perlu pemodelan. Karena gini, komputer sendiri, ya, AI sendiri sebetulnya nyawanya itu kan komputer, komputasi. Dan komputer sendiri itu punya cara kerja. Ya, punya cara kerja. Nah, ketika dia bekerja, dia harus mengikuti pattern itu. Dan cara kerjanya itu sebetulnya beda dengan cara otak kita berpikir. Cara hati kita menimbang. Itu sangat beda. Ya, sehingga ketika konsep AI yang berbasis komputer ini mau melangkah lebih lanjut ke dalam sistem yang ada unsur emosi dan sebagainya, ini harus ada sesuatu yang ditambahkan, Pak. Ya, jadi kalau basisnya hanya komputasi, pastinya itu sangat kaku. Ya, jadi walaupun hari ini katakanlah ada robot-robot yang beberapa negara itu sudah mensahkan manusia merit sama robot, tetap ada sesuatu yang kaku. Ya, ada sesuatu yang kaku karena basisnya itu komputasi. Iya. Basisnya itu matematik, Pak. Itulah kelebihannya manusia sebenarnya ya, yang tidak bisa. Iya. Ya. Oke, silakan Pak Doni. Hanya koneksinya nyangkut ya. Oke. Ya, oke. Sempat terputus sedikit tadi. Oke, baik Pak Kris, saya coba memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu teman-teman. Nah, Pak Ari dari Tarakan sudah angkat tangan. Ada, coba saya cek dulu ya. Oh, ada Pak Ari sama Mas AA nih, sudah siap nih ya. Oke, kita ke Tarakan dulu. Habis Tarakan kita ke Madura. Mas Ari silakan, boleh diaktifkan kamera dan audionya. Ya. Pak Bapak Ibu, Pak Doni, Pak Kris. Siap. Sore, Pak. Baik, menarik tadi Pak sampaikan, tertarik sekali tentang AI ini. Mungkin kalau dari saya, Pak Kris, Pak Doni, saya mau coba menghubungkan ke IoT-nya, Pak. Jadi kalau disebutkan tadi bahwa machine learning sudah sedemikian disampaikan tadi itu, kemudian proses-proses yang terjadi di dalamnya seperti apa. Nah, kalau misalkan Pak Kris, ini kita mau terapkan di IoT-nya, tentunya kan kalau melihat proses tadi kan butuh komputasi yang luar biasa ini Pak Kris. Artinya dari perangkat juga yang harus dipersiapkan untuk bisa mengolah proses itu juga harus bukan perangkat yang main-main. Nah, seperti apa nih Pak Kris? Artinya, apakah ada minimum specification ini atau minimum requirement ini untuk bisa melakukan itu? Nah, kalau kita lihat, sementara ini kalau saya pribadi yang saya kenal ya mentok-mentok ya untuk kecil Pak ya, mentok-mentok di Raspi atau Raspberry Pi itu. Atau mungkin ada yang ARM atau bagaimana. Perangkat-perangkat ini mampu untuk bisa mengolah proses-proses yang
komputasi yang luar biasa seperti ini. Memang itu bisa memungkinkan, artinya tentunya akan bisa kita kembangkan lebih itu apabila proses komputasi AI-nya atau machine learning-nya ini bisa diproses untuk perangkat-perangkat seperti Raspberry Pi tadi itu. Nah, seperti kita tahu juga bahwa itu kan oke lah, biasa disebut mini komputer, tapi tentunya ada keterbatasan di komputer yang sesungguhnya. Karena kalau kita lihat yang saya baca-baca ini untuk melakukan proses machine learning itu aja spek komputernya ini sudah gila-gilaan dipakai gitu, spesifikasinya tinggi sekali. Nah, jadi itu Pak tadi, apakah ada peralatan khusus kecil perangkat ini yang kemudian kita bisa ke IoT-nya ini Pak Kris? Terima kasih, itu saja Pak Kris. Oke. Terima kasih. Silakan Pak Kris langsung. Oke, saya kembali ke skrip yang tadi saya tayangkan ya. Nah, yang saya blok warna hijau ya, ini kebetulan modelnya sangat sederhana. Nah, yang saya blok warna hijau ini adalah proses training. Proses training. Nah, proses training ini ketika melibatkan data yang sangat besar, karena prinsipnya itu adalah semakin banyak data yang berkualitas, itu semakin baik. Tapi bukan berarti bahwa untuk menghasilkan sebuah sistem yang baik, itu data tuh harus sebanyak mungkin. Itu enggak. Ya. Karena ada istilah yang namanya tuh overfitting. Jadi kalau kebanyakan, maka tingkat akurasi itu akan turun. Oke. Nah, Nah, kita masuk lagi ke sini. Yang saya blok warna hijau, ini adalah proses training. Jadi bagaimana pembuatan program atau model. Ya, proses pembuatan program atau model. Nah, ketika datanya amat sangat besar, kemudian kompleksitas datanya pun sangat kompleks, maka proses yang 2 baris ini itu akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, untuk mempercepat biasanya atau hari-hari ini itu kita menggunakan yang namanya Graphical Processing Unit, GPU. Ya, GPU. Nah, jadi GPU ini satu prosesor tambahan atau di mesin-mesin komputer yang biasa dipakai oleh gamers itu biasanya sudah ada tuh, ya. Lalu mereka yang bermain di menambang Bitcoin itu juga ada tuh. Bahkan lebih dari 1. Nah, si GPU ini kalau yang kelasnya tuh super, ya itu harganya tuh bisa ratusan juta Pak satunya Pak. Itu prosesnya itu sangat cepat, ya sangat cepat. Nah kemarin ini saya ambil contoh aja. Kemarin dalam satu sesi terkait dengan pengembangan aplikasi facial recognition, kebetulan ada beberapa orang dari Surabaya ketika itu hadir. Nah, kita coba compare, ya, kita coba compare dengan mesin komputer biasa, ya, tanpa GPU, itu proses trainingnya itu perlu waktu sekitar hampir 4 jam. 4 jam. Tapi ketika dipasang GPU, prosesnya itu kurang dari 20 menit. Ya, itu dengan harga GPU yang waktu itu mereka bawa, itu di kisaran sekitar 5-6 juta. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita pasang satu prosesor tambahan yang kalau kendaraan itu cc-nya besar, itu prosesnya itu akan makin cepat. Ya, jadi ini kembali ke bagian dari infrastruktur sebetulnya. Ya, idealnya kampus-kampus ada lah. Minta bantuan aja dari pemerintah bahwa kita akan masuk ke era AI, tolong infrastrukturnya dibantu begitu, ya. Nah, itu tahapan training. Nah, lalu yang kedua itu tahapan inference, ya. Nah, ini yang saya blok warna hijau, ya. Ini adalah tahapan inference. Jadi artinya tahapan di mana yang namanya program atau model itu sudah jadi. Ya, tahapan inferensi. Jadi tahapan yang berwarna hijau ini prosesnya itu lebih ringan dibandingkan proses training yang pertama. Sehingga untuk hardware
itu tidak diperlukan satu spesifikasi yang terlalu tinggi. Ya, nah mungkin tadi Pak Ari menyampaikan tentang Raspberry Pi gitu ya, kira-kira sanggup nggak? Nah, kalau disebut sanggup, ya sanggup sih, cuma mungkin perlu agak sabar ya, perlu agak sabar, karena ibaratnya kita pakai kendaraan, kalau di Pulau Jawa tuh naik motor 100 cc naik Gunung Lawu, Tawangmangu, Pak. Jadi agak berat begitu. Sehingga kita perlu tambahkan yang namanya steroid. Ya, steroid. Nah, hari-hari ini tuh ada beberapa steroid yang bisa kita suntikan, kita pasang di perangkat Raspberry Pi yang tadi Pak Ari sampaikan. Ya, dengan penambahan steroid ini, itu langsung cc-nya tuh nambah. Ya, saya pernah coba waktu itu ada satu peserta pelatihan yang bawa dari China. Saya pasang, lalu saya coba program sebentar, itu yang tadinya 1 detik hanya bisa menghasilkan 1 output, tiba-tiba bisa lompat 1 detik, itu bisa menghasilkan 40 output. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Itu multiplikasinya bisa sampai 40 kali. Ya, mungkin itu penjelasannya, Pak Ari. Memengaruhi kualitas enggak, Pak Kris? Tidak. Tidak. Ya, hasilnya sama, cuma prosesnya itu jauh lebih cepat. Ya, ini yang disebut diakselerasi ya. Tidak memengaruhi kualitas, tapi waktu prosesnya lebih cepat ya. Betul. Oke, baik. Pak Ari, bagaimana? Masih penasaran? Kata Pak Kris tadi minta bantuan dari pemerintah. Saya jawab nih dari Pak Ari ya. Di sini aja pemerintahnya yang perlu dibantu, Pak Kris. Gimana mau bantu kita? Nah, satu tambahan, Pak. Satu tambahan. Ya. Tadi saya memberikan demo yang pakai masker. Ya, tadi sempat saya demokan pakai masker. Nah, waktu proses training, ya, training waktu itu saya pakai komputer yang ada di rumah, itu 5 jam, Pak. Ya, jadi 5 jam itu baru model itu jadi. Ya, nah, kalau dengan perangkat yang lebih tinggi, itu tentu lebih cepat. Gitu. Oke, itu, makasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Kris. Ya, saya akan memberikan kesempatan buat yang lain. Sebelumnya, terima kasih juga selamat datang buat teman-teman, Bapak Ibu, sudah banyak bergabung dari sekolah angkasa, ya, baik TK, SD, Jakarta, dan sekitarnya, dari luar Jakarta. Teman-teman dari Kohanutnas juga ada, Kosek Hanutnas juga ada, dari Lanut ya, Lanut Halim, Lanut Husen, Bandung sudah bergabung. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau ke Madura dulu. Ada sahabat saya di sana, Mas AA. Silakan, silahkan dinyalakan, Mas AA. Ya. Mana Mas Terima AA? kasih. Ada nih. Mohon maaf saya nyalakan kamera ini. Kenapa? Lagi di pantai atau lagi di mana ini? Mencurigakan ini. Kemarin soalnya di kolam renang ini. Nggak tahu hari ini di mana ini. Silakan. Langsung ke Pak Kris. Selamat sore Pak Kris. Sore Pak. Sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab sih barusan. Mirip dengan pertanyaannya Pak Ari. Tadinya saya pertama yang ingin saya tanyakan adalah machine learning itu kalau diterapkan di AVR sederhana begitu, seperti taruhlah ATmega 8 atau ATmega 16 gitu, kira-kira machine learning yang sesederhana apa yang bisa diterapkan di situ? Ternyata Raspberry Pi pun butuh steroid ya, gitu. Baik. Nah, Pak Kris dulu ketika saya mau lulus dari D4 itu saya sempat garap face recognition untuk absensi wajah saat itu menggunakan Visual Basic. Terus di dalamnya saya menggunakan program konvensional begitu. Di dalamnya saya pakai metode wavelet Haar. Salah satu metode wavelet Haar untuk proses pengolahan image-nya. Itu saya garap dengan program konvensional, jadi untuk absensi wajah begitu, untuk satu orang saya simpan wajahnya sebanyak 5 kali begitu. Saya simpan di database sehingga ketika orang melaksanakan absen,
image itu saya cocokkan dengan 5 itu. Nah, sehingga hasilnya memang tidak begitu optimal ya. Tingkat keberhasilannya hanya 80%. Nah, itu mungkin waktu disimpan wajahnya make up-nya terlalu menor itu. Sepertinya begitu, mungkin kurang tebel. kaya. Kurang kaya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kalau metode yang seperti itu, AI itu di machine learning itu di posisi apanya? Apakah cukup misalkan proses pengambilan data gitu ya, cukup di depan kamera begitu, kemudian taruhlah 1 menit, kemudian dia akan melakukan secara otomatis capture sekian ratus kali, kemudian di learning secara otomatis, atau bagaimana Pak? Saya belum paham di mananya kira-kira untuk sistem seperti itu AI itu ditanam machine learning-nya. Oke. Itu mungkin ini kali ya, sudutnya juga pengaruh ya Pak Kris ya, dari angle kiri, kanan, depan pengaruh ya. Banyak pengaruh, cahaya, intensitas banyak. Memang di situ saya tulis batasan masalahnya adalah intensitas cahaya, kemudian background-nya gitu ya, macam-macam. Masalahnya gini Mas AA, kalau ngerekam wajah orang itu kalau tanggal muda sama tanggal tua itu walaupun wajah sama sebenarnya beda itu hasilnya. Meme wajah berubah aja udah nggak kedetek gitu. Nah, apalagi kalau dari rumah sudah berantem sama istri, direkam memang wajahnya. Pesat sekali ya. Face recognition. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Pak Kris. Ya, jadi mungkin satu poin yang ingin saya tambahkan bahwa dengan hadirnya machine learning, maka ada banyak algoritma konvensional yang dulu pernah kita kenal, bahkan kita pakai, itu menjadi kadaluarsa. Ya, saya ulang. Iya. Jadi dengan hadirnya machine learning, dengan prosesnya tuh yang notabene itu beda dengan konsep tradisional, maka kita akan melihat bahwa algoritma yang dulu-dulu pernah kita pakai, ya hari ini itu akan kadaluarsa, ya akan tergantikan. Dan hasilnya itu lebih memuaskan. Kalau tadi Pak Aak menyampaikan bahwa satu wajah itu diambil 5 capture begitu ya, 5 image. Ya, ini riskan sebetulnya, ya riskan karena ketika kita tersenyum, ketika kita cemberut, ketika kita pakai kacamata, ketika kita dalam posisi miring begitu. Nah, itu harus dikenal sebagai kita. Ya. Nah, kalau dengan menggunakan cara konvensional itu rumit sekali. Rumit sekali, ya. Tapi dengan pendekatan machine learning itu mudah-mudah aja, tinggal kita ambil foto, kemudian kalau males bikin kepala miring sedikit, kita melakukan yang namanya proses augmentasi. Jadi kita masukkan data kita ke dalam satu software, maka software itu akan membuat gambar wajah kita itu dengan berbagai sudut. Ya, ada skewing, ada rotate sedikit, ada miring, Itu harus seluruh wajah terlihat atau misalnya hanya 50% kalau dia pakai masker, dia bisa merekognisi titik-titik tertentu dari wajah atau gimana tuh? Kalau yang unik bisa, tapi kalau yang sifatnya general itu nggak bisa, Pak. Ya, karena ada beberapa kalau kita tutup begini, ada beberapa kesamaan. Kalau ini kita tutup, ya, karena sebetulnya dari wajah manusia yang spesifik itu ini, Pak. Ya, jadi huruf T ini, gitu. Nah, itu yang diidentifikasi oleh sistem. Ya. Ini pesan juga buat semua, kalau banyak duit, ya jangan ke Korea buat operasi plastik. Nanti mesin nggak bisa baca wajahnya, ya. Mending ditabung buat KPR. Iya, memang sedikit pada tambahan. Memang benar, betul. Itu sangat riskan, Pak Kris. Karena ketika saya bandingkan begitu ya, antara wajah normal, kemudian saya capture, kemudian saya dapetin matriknya begitu, sedemikian rupa. Ketika senyum saja, itu matriknya sudah luar biasa berubah. Betul. Wah, itu betul. Artinya
sekarang itu sudah apa namanya, sudah ada dalam bentuk function begitu ya, atau library yang kita bisa masukkan tanpa kita tahu di dalamnya seperti apa, itu sudah bisa training seperti tadi begitu ya maksudnya ya. Sederhananya begitu, tapi nanti dalam prakteknya itu ada tahapannya. Ya, ada tahapannya. Jadi begini, mungkin ilustrasinya beginilah. Kalau kita mau membuat sebuah cake, ya, cake dari menggunakan santan, ya, membuat kue dengan ada bahan santan di sana, tentu kita harus kalau kita tidak menggunakan produk santan jadi ya, kita yang harus kita lakukan itu adalah kita memberi kelapanya, ya. Nah, kelapa itu kita anggap data, oke? Lalu kemudian kelapa itu kita parut, kemudian kita peras, ya. Nah, hasil perasannya yang adalah santan itu yang disebut dengan feature, ya. Nah, feature-nya ini yang kemudian nanti akan menjadi bahan untuk mesin learning ini belajar. Jadi dia nggak belajar kelapanya, tapi yang dia belajar itu adalah hasil perasannya. Karena apa? Karena kalau belajar dari kelapanya, padahal konteks outputnya itu adalah cake, nyambungnya terlalu panjang nanti prosesnya. Ya, tapi kalau kita kelapanya ada, kita lakukan pre-proses, kemudian kita buat satu proses yang namanya itu feature extraction, kita peras, nah hasil perasannya kita olah jadi cake. Nah, itu menjadi lebih simpel. Ya, lebih simpel. Nah, mungkin hari ini teman-teman ada yang belum terbayang, tapi ketika kita nanti masuk, sebetulnya yang namanya machine learning itu tidak serumit yang dibayangkan. Ya. Ini buat penyemangat gitu. Oke. Siap. Oke. Terima kasih. Mas A. Terima kasih. Saya ke teman-teman lain dulu. Silakan kalau mau bertanya langsung raise hand sebelum saya bacakan yang ada di kolom chat ya. Bu Era juga kalau mau menambahkan komentar silahkan. Selamat datang juga buat Bapak Ibu teman-teman dari Lanut Abdurrahman Saleh ya Malang. Wah, sudah bergabung juga ya. Silahkan. Oke, Pak Kris, saya baca dulu dari chat ya. Ada pertanyaan dari Pak Kurniawan Effendi terkait proses kerja AI adalah program yaitu data berkualitas plus output. Pertanyaannya, apabila data berkualitas tersimpan berjumlah banyak, tersimpan sebagai big data, maka setelah ditambah output, apakah bisa menghasilkan program yang akurat dan efisien? Ya, tadi sudah disampaikan sepintas ketika menjawab pertanyaan dari Pak Ari, bahwa yang namanya jumlah data dan kualitas data itu menjadi perhatian. Jumlah data semakin banyak itu bukan berarti semakin baik. Ya, jadi ada satu tahapan di mana jumlah datanya kalau terlalu banyak itu akan menimbulkan penurunan akurasi. Itu yang dalam istilah teknis itu disebutnya tuh overfitting. Tapi kalau datanya terlalu sedikit, maka sistem itu tidak memiliki akurasi yang bagus. Ya, nah dalam bahasa teknis itu disebutnya tuh underfitting. Nah, jadi biasanya yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan data, kemudian kita lakukan pemrosesan di dalam pembelajaran machine learning, kemudian kita lihat tingkat akurasinya. Kalau setelah dikasih data dia naik akurasinya, berarti memang kondisinya datanya kurang. Kita tambah. Nah, sampai satu waktu tertentu, jumlah tertentu, sistem ini mengalami yang namanya kejenuhan. Ya, dia mencapai titik jenuh. Nah, ketika kita tambah data lagi, maka akurasinya itu akan turun. Ya. Nah, kalau merujuk kepada pengalaman Google, ini Google tuh sempat menyampaikan satu statement bahwa kalau untuk proses identifikasi sebuah gambar, ya, jadi misalnya wajah orang, wajah Budi, gitu ya, disarankan itu satu gambar ya dengan berbagai pose, pakai topi dan sebagainya itu 800. Ya, 800. Jadi untuk kucing misalnya, ya,
Kucing 800. Ya, jadi karena dia harus posenya lagi diam, lagi buka mulut, lagi lompat, ya, Kucing aja lagi. ekspresi bisa beda-beda loh Pak Kris. Nah, itu. Gimana orang ya? Ya. Nah, jadi dari sejumlah ekspresi itu tetap kesimpulannya satu, bahwa itu kucing gitu loh. Nggak boleh salah. Gitu. Itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Nanti kalau masih kurang jelas silahkan berhubungan langsung dengan Pak Kris ya, bisa japri. Mas A tadi kayaknya masih penasaran nih, apa mau dilanjutkan? Iya. Sedikit. Oke, silakan, singkat. Pak Kris, barusan ada overfitting begitu. Apakah memang itu tidak ada rumus untuk menentukan kapasitas maksimum data yang kapasitas optimum ya yang boleh dimasukkan, sehingga lebih dari itu maka itu sudah disebut over ya, maka akan menurunkan hasil outputnya. Apa harus dengan cara seperti itu Pak? Dicoba, suatu saat akan turun akurasinya, maka itu sudah lebih begitu. Ada cara lain Pak? Terima kasih. Betul. Barangkali ada rasio baku Pak, maksudnya Pak. Nggak ada. Tidak ada. Jadi yang sangat menentukan itu pertama adalah kualitas. Ya, kualitas. Contoh ya, contoh saya ngambil ilustrasi kucing lagi lah. Kita mau mengidentifikasi itu seekor kucing. Maka secara kualitas data, kita tentunya akan fokus satu, tubuh secara utuh. Tampak depan, ya, tampak samping tapi wajah harus kelihatan. Ya. Nah, tapi ya, kalau data yang kita kumpulkan itu tampak belakang semua, nah pertanyaannya, sebanyak apapun data yang kita kumpulkan, itu tidak akan memberikan akurasi. Nangkep ya? Ilustrasinya ya. Jadi, data ini penting sekali. Nah, kalau misalnya kita datanya itu bagus banget, ya, kualitasnya bagus, terus kemudian sudut pengambilan gambarnya juga bagus, begitu, mungkin nggak nyampe 800 cukup. Ya, gitu. Oke. Itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, mau sebanyak apapun datanya, tapi kalau kualitas datanya nggak oke, ya sama aja ya Pak Kris ya. Gimana dia mau mengenal ini kucing? Orang gambarnya dari belakang semua, sementara dari belakang itu kan yang mirip kucing banyak Pak. Ya, sehingga harimau juga kalau close up mirip itu. Oke, baik Pak Kris, silakan. Mas Ari masih penasaran, silakan. Boleh dinyalakan audionya. Ya, ada sedikit Pak Doni. Ini penasaran nih Pak Kris. Silakan. Terkait masalah training Pak. Seperti kita tahu kan tadi seperti juga yang didemokan itu ada proses training dulu, diajari dulu, kemudian baru di testing seperti itu. Memungkinkan nggak Pak? Misalkan ketika proses testing dilakukan, kemudian sistem ini menemukan hal-hal yang baru yang tidak terdapat di data training sebelumnya, kemudian dijadikan sebagai pembelajaran baru. Artinya sambil berjalan dia juga sambil belajar. Oh ini baru. Nah, kemudian otomatis akan menjadi data training. Betul. Nah, supaya jadi bayangan saya sistemnya tambah lama tambah pintar begitu. Ya, apakah itu memungkinkan Pak? Ya. Terima kasih. Sangat mungkin. Jadi itu sebetulnya bagian dari yang namanya reinforcement learning. Ya, jadi kalau tadi dijelaskan machine learning ada 3. Nah, ini yang Pak Ari sampaikan, ini sebetulnya kolaborasi antara supervise dengan reinforcement. Ya, jadi dengan reinforcement itu sistem itu belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman itu adalah ketika dia running. Ya. Nah, kemarin saya sempat bimbing satu mahasiswa, itu dia kebetulan mahasiswanya dari Nanyang, Singapura. Dia membuat sistem untuk memonitor kebiasaan penghuni sebuah rumah. Kebiasaan mulai menyala matikan lampu,
kebiasaan menyalakan AC, kalau AC itu dinyalakan jam berapa, suhunya naik turunnya berapa derajat, kemudian di satu kamar itu ada berapa orang, ya, aktivitas orangnya seperti apa. Nah, itu semua dimonitor. Memang waktu itu profesornya bilang bahwa tolong Anda monitor selama 5 bulan. Ini bicara soal data, ya. Ini karena data kebiasaan kan harus daily basis gitu loh. Jadi harus data per hari. Nah, cuma karena waktu itu kepepet, saya bilang udah negosiasi saja 2 minggu, saya bilang. Coba ajukan ke profesornya 2 minggu. Ajukan, ternyata bolehlah 2 minggu karena kepepet. Akhirnya sidang ya lulus lah, dapat nilai A dia. Ya, jadi data menjadi sangat penting. Karena kalau datanya kurang, hasilnya nggak bagus, datanya kualitasnya nggak bagus, juga hasilnya nggak bagus. Itu, Pak. Oke, siap. Pak Doni, boleh sedikit? Ya, silakan. Mengenai ini sendiri, Pak, apa namanya, timing atau waktu pemrosesan tentunya sangat berpengaruh pasti, Pak, ya. Karena kalau seperti waktu saya tesis kemarin kan, Pak, kebetulan saya juga mengangkat tentang human detection. Jadi base-nya kamera, nah itu aja proses trainingnya sudah luar biasa lama gitu. Nah kalau misalnya ini sambil jalan, sambil belajar juga, sambil mau menebak juga ini apa, ini apa namanya, tentunya bebannya akan lebih lagi gitu ya Pak ya? Ya, jadi kita harus masuk ke ranah yang namanya multiprocessing. Ya, jadi pemrosesannya dilakukan secara paralel, Pak. Ya, jadi kita tidak bisa sekuensial, tapi itu harus paralel. Gitu. Oke. Siap. Makasih, Pak. Oke, thank you, Pak Ari. Ya, Bapak Ibu silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung menyampaikan lewat chat. Saya sambil periksa ya. Sepertinya sudah semua pertanyaan terjawab ya. Oke, Pak Kris, sebelum memberikan closing statement, saya ada catatan singkat nih dari ilmu yang saya dapat hari ini dari Pak Kris ya. Bagaimana mesin ya, secanggih apapun itu artificial intelligence, termasuk nanti kalau artificial super intelligence ya, itu kemudian ada yang tadi Pak Kris sempat, wow ngeri gitu kan. Ini kan sebenarnya sama dengan otak kita. Manusia ini otaknya ini kan kalau diinput dengan data, informasi, hal-hal yang positif ya kan, outputnya pasti bisa jadi positif. Kuncinya adalah masuki otak kita dengan hal-hal yang positif, karena itu akan memberikan output energi yang positif. Karena apa yang keluar dari diri manusia ya mencerminkan isinya kita begitu ya. Sederhana kok. Kuncinya apa? Bergaulah dengan orang-orang yang positif ya. Belajarlah dari orang-orang yang pintar, dari ahlinya. Ya kan? Nah, hari ini kita dapat pelajaran semester 7 dan semester 8 dari Pak Kris langsung. Tapi jangan dikasih tugas ya Pak Kris ya. Nanti kalau dinilai saya dapat E. Kalah sama Mas Ari sama Mas AA gitu kan, yang sehari-hari sudah ngajar. Oke Pak Kris, boleh kasih catatan closing statement hari ini? Ya, jadi kita sudah sama-sama melihat, walaupun masih apa ya, sebagian kecil sebetulnya yang saya sharingkan, karena bagian besarnya itu ada di bagian teknis ya. Karena yang namanya machine learning tentu ketika dijelaskan melalui kata-kata tanpa didukung dengan praktek atau demo yang komprehensif, mungkin menjangkarnya itu agak-agak sedikit sulit. Tapi saya berharap bahwa dari apa yang disampaikan, penjelasan maupun ada beberapa tayangan dan juga demo singkat, itu bisa memberikan gambaran ya, walaupun sebetulnya yang namanya machine learning itu jauh lebih dari itu ya, jauh lebih dari itu. Jadi kalau tadi hanya disampaikan data yang berupa numerik, angka-angka saja dan jumlahnya pun hanya sedikit, tapi ketika kita masuk ke dalam data yang jauh lebih kompleks mengenai identifikasi ya, lalu ya identifikasi objek dan sebagainya, ini menjadi hal yang menarik ya, sekaligus menantang. Jadi saya berharap mungkin teman-teman yang sedang akan menempuh S2 atau S3 ya barangkali isu ini bisa menjadi sebuah ide begitu ya.
Karena kemarin juga ada beberapa teman yang katanya akan melanjutkan S3, kemudian akan menggunakan topik-topik ini untuk menjadi bagian riset disertasinya. Tetap semangat dan kiranya machine learning ini bisa membuat rasa ingin tahu, rasa ingin belajar itu menjadi meluap-luap bahkan explode. Itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Kris. Ini memang ilmu begitu ya. Semakin dipelajari, semakin rasa ingin tahu kita tumbuh. Nah, kalau dituruti nggak akan selesai dalam waktu webinar 1,5 jam ya. 1,5 bulan mungkin juga nggak beres-beres. Padahal kita sudah pertemuan keberapa Pak Kris ya? Kita masih ada 2 atau 3 kali, saya lupa. Saking ya ini menarik gitu kan. Ya, nah tapi jangan lupa Bapak Ibu ya, tetap kita ketemu lagi nanti di hari Jumat ya. Di hari Jumat kita masih ada sesi. Kalau masih kangen sama Pak Kris ya, jangan lupa bisa ganggu hidupnya Pak Kris di Instagramnya. Tidak terjawab hari ini, DM aja ya di Instagramnya Pak Kris ya kan. Kalau kangen boleh nanti bertanya langsung. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Ini banyak banget ya teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ya, spesial juga teman-teman dari Sekolah Angkasa, TK, SD, baik dari Halim, kemudian ada yang dari mana tadi, dari Abdurrahman Saleh Malang, ya dari Husein Satu Negara, terima kasih sampai hari ini tetap setia. Dari Kosek Hanutnas juga terima kasih ya. Buat semuanya kita ketemu di hari Jumat. Hari Jumat 2 hari dari sekarang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ya. Kalau masih kangen sama Pak Kris ya, pantau terus kegiatan kita ya. Kalau masih kurang ya itu tadi saya bilang, follow Instagramnya, DM aja, ganggu hidupnya Pak Kris. Kalau soal ilmu robotik pasti dijawab ya kan. Nah, kalau kangen sama saya ya tunggu setengah jam lagi saya siaran ya di Berita 1 ya. Kita ketemu di TV. Pak Kris, thank you Pak Kris ya. Terima kasih. Teman-teman, terima Sampai kasih. Ketemu lagi. Ya. Pak Kristato Cahyadi, terima kasih. Terima kasih. Ya. Pak Doni, terima kasih juga Pak Doni. Ya, tunggu dulu. Kita ritual dulu. Tolong dinyalakan dulu semua kamera. Nah, baru kelihatan wajahnya semua. Giliran mau foto, aduh ibu-ibu. Begitu selalu ya. Dari tadi saya ngomong sama handphone gitu kan, giliran mau foto baru kelihatan wajah ya. Oke, silakan. Mana ada Bernard atau Rahel yang di studio RE, Robotic Explorer. Silakan dihitung ya. Kita akan berfoto bersama. Sudah siap? Bagaimana Bernard monitor? Oh, lagi di jalan. Siapa yang di studio? Oke, sama. Oke. Dari situ. Bisa nggak dari situ? Bisa. Oke. Coba di capture ya. Nah, dihitung aja, dihitung. Nah, ini teknologi begini, dimanapun kita berada, apapun acaranya ya. Bu Era yang di Padang aja udah senyum-senyum tuh, siap difoto tuh. Oke, Pak. Yang penting kita, oke, dihitung ya, siap. Nggak ada suaranya, Bernard. Udah, sekali doang. Cukup? Udah. Aman? Oke, terima kasih. Bu Era juga terima kasih ya. Salam buat sama-sama Pak Doni. di Protek. Oke, terima kasih Bu Era, terima kasih semua. Terima kasih semua. Bu Lola. Sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat ya. Bapak Ibu, thank you. Masa lagi di jalan? Oh, ketahuan nih ya. Thank you. Ya, saya pamit dulu, mohon izin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore, waalaikumsalam. Makin ya, matanya hilang nanti.